Ayo kita buka kota masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka 1, 2, 3. Halo, Ibu baru saja membaca cerita fantasi. Nah, kita sebelumnya sudah mempelajari unsur-unsur cerita fantasi. Pada kesempatan ini kita akan menelaah struktur teks cerita fantasi. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Ibu Mika Olidia Simulon, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menelaah struktur cerita fantasi yang dibaca ataupun didengar. Hari ini kamu diharapkan mampu menelaah struktur teks cerita fantasi. Nah, struktur adalah susunan unsur-unsur yang membangun dalam teks. Ada 3 struktur cerita fantasi. Untuk mempermudahmu, dapat kita singkat menjadi O kompres. Nah, apa itu O kompres? O kompres adalah O orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, kita akan menelaah struktur cerita fantasi belajar dengan Gajah Mada yang ada di buku paketmu. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah pengenalan tokoh dan latar cerita. Nah, perhatikan teks berikut ini. Pada teks ini, orientasi diawali dengan mengenalkan latar, yaitu latar waktu, diikuti dengan tokoh-tokohnya, lalu disusul dengan latar tempat. Nah, yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi adalah timbulnya masalah hingga masalah memuncak. Perhatikan teks berikut ini. Komplikasi ditandai dengan timbulnya masalah, diawali dengan adanya suara minta tolong dari tokoh Handi yang membuat tokoh Ardi dan Dani refleks menolong temannya Handi. Namun, akhirnya mereka masuk ke lubang tersebut. Lalu, di sana mereka bertemu laki-laki bertubuh kekar bernama Gajah Mada. Masalah semakin memuncak ketika ketiga tokoh belum memberi jawaban yang tepat atas pertanyaan Gajah Mada yang membuat mereka belum dikembalikan ke tempat semula. Namun, mereka tetap berusaha terus menjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang ketiga adalah resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah. Nah, mari kita perhatikan pada teks berikut ini. Pada teks ini, ketiga tokoh berhasil menjawab pertanyaan Gajah Mada dengan tepat dan akhirnya kembali ke tempat semula. Dari kejadian tersebut, kita belajar untuk tidak cukup hanya dengan pintar, namun harus memiliki perilaku yang baik. Nah, demikianlah hasil menelaah struktur teks cerita fantasi kita hari ini. Untuk melatih kamu dalam menelaah struktur cerita fantasi, telaahlah cerita fantasi berlian 3 warna halaman 56 yang terdapat di buku Bahasa Indonesia. Nah, anak didik kami, demikianlah pembelajaran tentang struktur cerita fantasi. Di bagian akhir ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan refleksi. Apa saja yang sudah kalian pelajarin hari ini dan juga apa saja yang ingin kalian pelajarin lebih lanjut. Tuliskan refleksimu di kolom komentar ya. Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan.